Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini, dalam mempelajari koordinat kartesius ini, kita diharapkan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah. Koordinat kartesius biasa digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut koordinat X, dan koordinat Y. Bagian yang mendatar, garis yang mendatar ini, ini adalah sumbu X. Yang tegak adalah sumbu Y, gitu. Nah, dari gambar ini, posisi titik A, B, C, D, E, F, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu, baik, kita jawab satu persatu. Misalkan, nih, titik A ini berjarak berapa satuan terhadap sumbu X, berarti kita hitung ke bawah sini. Bagaimana cara menghitungnya? Atau dari A ini ke X-nya, sumbu X-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6. Jadi kita lihat titiknya kemana, kita tarik garis ke X-nya. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y ada berapa? Kita lihat ada 1, 2, 3. Berarti 3 satuan dari sumbu Y. Nah, menuliskan titiknya seperti apa? Pasti kalian masih ingat SD seperti apa menuliskan titik A, yaitu dari mananya dulu, bukan dari 6, tapi dari 3-nya ini. 3,6, begitu. Nah, titik B seperti apa? Titik B sama titik B ke sumbu X ada berapa ini jaraknya? Dilihat, ada 1, 2, 3, 4, maka menjadi 4 satuan dari sumbu X ke sumbu Y nya ada berapa juga? Dilihat, nah, ke samping ini ada angka berapa? 4, maka 4 satuan dari sumbu Y ditulis 4,4. Titik C bagaimana? Titik C, lihat titik C ke bawah ada berapa? 1, 2, 3, maka ditulis 3. Nah, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y nya berapa? Dilihat, ke kanannya ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Karena dia ke kanan, berarti nanti titiknya nilainya bagaimana ini dilihatnya? Dari bawah ini di angka min 4, maka menjadi min 4,3, seperti itu. Titik D bagaimana? Oh, jaraknya ke bawah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan dari sumbu X. Jadi kalau yang ditanya jarak terhadap sumbu X itu ngitungnya ke bawah. Kalau terhadap sumbu Y berarti ngitungnya ke kanan atau ke kiri. Ini ke kanannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lah, menuliskan titiknya seperti apa? Menuliskan titiknya jadinya dari 6-nya dulu. Ini min 6, ditulis min 6,5. Titik E. Nah, sekarang titik E. Karena titik E ini terhadap sumbu X-nya ini ke atas. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terhadap sumbu Y juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Maka dilihat terhadap sumbu Y itu dia ke kanan, ini negatif nilainya, maka menjadi negatif 5, ini dari ke X-nya dia ke atas, negatif juga, negatif 5. Jadinya titiknya negatif 5, negatif 5. Yang G jarak ke X-nya ada berapa? Yang F dulu, 1, 2, 3. Yang ke sumbu X-nya ada berapa? 1, 2,
3 juga. Karena dia berada di garis sumbu X dan sebelah kanan dari sumbu Y, maka nilainya negatif. Negatif 3, negatif 3. Sekarang yang G ke X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Ke Y-nya ada berapa? Dari sini ke sini 2. Karena dia berada di bawah sumbu X, sedangkan G-nya berada di sebelah kanan dari sumbu Y, maka nilainya kanannya berarti positif, maka menjadi 2, min 6. Sekarang yang terakhir H ke X ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ke Y nya ada berapa? Dia ke kirinya sumbu Y. Ini ke kiri, mengarahnya ke kiri, ada 5. Maka menjadi ini 6. Jadi menjadi 6, min 5. Begitu. Ada pertanyaan? Baik, semoga yang ini bisa dipahami. Yang selanjutnya, perhatikan gambar. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y sama seperti tadi. Kita isikan. A ini tadi berapa titiknya? 2,6. Berarti jarak titik terhadap sumbu X 6. Yang ini menuliskannya dibalik. Ini kan titiknya X, Y. Nah, yang di Y dituliskan di jarak titik terhadap sumbu X, yang Y X terhadap sumbu Y. Jadi kalau ada B 5,5, maka jarak ke sumbu X-nya berapa? 5, ini pun 5. Yang ini terhadap sumbu X-nya dibalik, ini 3-nya kita tulis dulu, 4-nya yang di belakang. Sumbu X berarti yang ditulis 6 dulu, baru 5. Terus ini 3. Maaf, ini terlalu gede. Ini 3. Ini baru 6, sini 5. Ini berapa? 4 sama 5. Ini 6 sama 3. Begitu. Jadi menuliskannya itu kalau jarak terhadap sumbu X yang dilihat adalah posisi nilai Y-nya ini berapa? Oh, ini 6, berarti 6 dulu yang ditulis. Jadi dibalik yang bagian belakang dulu, baru jarak ke sumbu Y-nya adalah yang bagian depannya, ini yang 2. Seperti itu dibalik seterusnya sampai ke bawah. Silahkan nanti di rumah ditulis, dicoba ditulis di dalam buku catatan, dituliskan semua ininya, nanti diupload ke tambahkan pekerjaan saya. Yang selanjutnya, dalam koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran pertama di mana nilai X dan Y-nya positif. Jadi nilai X sama Y-nya ini dia berada sebelah kanan dan di sebelah atas Y, maka nilainya positif semua. Contohnya, nilai yang positif itu ada 2,1, terus 5,6. Bagaimana kalau 2,0? 2,0 itu bukan di kuadran 1, tapi berada di sini. Nah, ini dia tepat pada sumbu X, seperti itu. Sedangkan untuk kuadran 2, nilai X-nya itu berada di sebelah kiri sumbu Y, maka nilainya min, Y-nya tetap positif karena berada di sebelah atas sumbu X. Contohnya min 3,2, min 4,5 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau Bu, min 3,0? Min 3,0 itu bukan di kuadran 2, tapi tepat pada garis sumbu X. Contoh yang lain, Bu, kalau 0,2 bukan juga di kuadran 2, tapi di mana? Di sebelah sini, tepat pada sumbu
Y, seperti itu. Nah, kuadran 3 itu nilai X-nya negatif, Y-nya negatif. Kenapa? Karena X-nya ini berada di sebelah bawah dari sumbu X dan Y-nya sebelah kirinya. Contohnya, min 2, min 1. Terus min 3, min 4. Bu, kalau min 1,0 di mana? Min 1,0 ini tepat pada sumbu X. Bu, kalau 0, min 2 di mana? Itu berarti di 1, 2 di sebelah sini. Ini tepat pada sumbu Y. Yang keempat adalah kuadran 4. Kuadran 4 ini nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Contohnya, misalkan ada titik di sini. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Maka menjadi 4, ke bawahnya min 4. Contoh yang lain adalah 3, min 1. Bu, kalau 2,0 tadi sudah tepat di sumbu X. Bu, kalau 0, min 3 di mana? Di sebelah sini. Seperti itu. Jadi kuadran itu ada 4, yaitu kuadran 1 di mana nilai X Y-nya positif, kuadran 2 nilai X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 nilai X-nya negatif, Y-nya negatif, kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu. Nah, dalam koordinat kartesius itu mempunyai titik 0,0. Mana titik 0,0 itu tepat di sini. Atau biasa disebut titik O, yang biasa disebut titik origin. Titik-titik yang nilainya misalkan X1 ini sebagai absisnya dan Y ini sebagai ordinatnya. Berarti kalau ada 2,3, 2 ini sebagai absis dan 3 sebagai ordinat. Seperti itu. Kami ulangi, misalkan ada titik berapa? 4,2 min 2. Berarti 4-nya sebagai absis, negatif 2-nya sebagai ordinat. Seperti itu. Baiklah, ini untuk pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di formnya. Jangan lupa apa yang telah kami sampaikan dicatat dan tambahkan di pekerjaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.